Visi itu kan penglihatan ya. Penglihatan bagi seorang pemimpin itu, visionary itu artinya penglihatan jauh ke depan. Yang seringkali penglihatan ini tidak tampak oleh kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang adalah orang kebanyakan. Ya begitu-begitu aja, dia tidak bisa melihat tembus zaman. Nah, visionary itu artinya bisa melihat tembus zaman. Zaman sekarang ini atau saat-saat sekarang ini mungkin belum terlihat oleh kebanyakan orang. Tapi pemimpin itu sudah bisa melihat visinya itu jauh ke depan. Nah, itulah pandangan tembus zaman, itulah yang namanya visionary. Nah, bagi seorang pemimpin yang sudah bisa melihat ke depan, gambarannya itu begitu jernih. Oh, perusahaan kita, organisasi kita, negara kita, bangsa kita ini ke depan 10, 20, 30 tahun ke depan itu mau jadi seperti apa? Dalam benak pikiran seorang pemimpin itu sudah watershed, sudah clear, jernih, seperti itu gambarannya. Sangat visual. Oleh karena itu, dia tahu untuk mencapai gambaran seperti begitu, konsekuensi-konsekuensi atau langkah-langkah yang mesti diambil itu seperti apa. Karena antara visi yang sudah dia bayangkan dengan kondisi sekarang ini kan terjadi gap yang cukup besar. Nah, gap inilah yang disebut sebagai problematika seorang pemimpin. Pemimpin itu harus menciptakan problem, positive problem, kondusif problem di mana melihat kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang seharusnya untuk mencapai visinya. Nah, kesenjangan inilah yang harus didekatkan terus-menerus dengan melakukan change management. Jadi antara visi dengan change management, visi itu adalah tujuannya, change management adalah caranya untuk mencapai ke sana. Dan change ini bukan satu hal yang sederhana dan hal yang mudah, karena banyak orang tuh nggak suka untuk berubah. Orang tuh sukanya untuk stabil, untuk tenang. Why change katanya? Tapi justru perubahan itulah yang sebagai satu syarat utama untuk bisa mencapai ke visinya. Jadi harus keluar dari suasana kenyamanan itu, zona kenyamanan itu, zone of comfort. Ya, namanya sudah dipaksa atau diajak keluar dari zona kenyamanan. Pasti nggak ada, banyak yang nggak suka gitu. Orang sukanya kan kenyamanan. Ya, itulah makanya seorang pemimpin itu menjadi seorang motivator, menjadi seorang edukator, menjadi seorang orator yang harus bisa menjabarkan bayangan visualnya itu menjadi bentuk kata-kata yang ditransmisikan idenya ke benak berbagai macam orang ini supaya mereka mempunyai picture in their head itu sama dengan picture in my head atau di benak kepala pimpinannya. Nah, itu transmisi ide-ide ini harus terus-menerus. Kenapa? Karena orang itu kan juga gampang lupa, gampang bosen. Jadi dalam perjalanannya itu harus terus-menerus. Proses komunikasi, edukasi, motivasi ini ya harus terus-menerus. Nah, itu yang namanya leader yang persisten dan konsisten. Jadi memang nggak boleh capek-capek, nggak boleh bosan-bosan. Tapi juga jangan sampai dia nggak konsisten dengan apa yang dia katakan. Itu yang tadi disebutkan dengan punya integritas. Yang dia katakan dengan yang dia lakukan itu sejalan, paralel gitu.